Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, salam kenal. Kami peserta kampus mengajar angkatan pertama di SD Islam Madani Baitul Parabik, Kota Tangerang Selatan. Mau tahu cerita kami? Yuk tonton sampai akhir videonya. Perkenalkan, nama saya Aulia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 8 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Bestari, saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 8 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Lulu dari Prodi Pendidikan Geografi semester 6 Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsia, biasa dipanggil Nur, dari Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 8 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Iva dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa semester 8 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Program Studi Ilmu Komunikasi semester 6 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sasha dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi semester 6 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Alasan saya mengikuti program kampus mengajar ini adalah karena saya suka sekali dengan dunia pendidikan. Selain itu, saya suka mencoba hal baru. Saya merupakan berlatar belakang pendidikan, maka saya ingin sekali berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah dasar, dan ingin mengetahui bagaimana proses praktik belajar mengajar di sekolah dasar, terutama di masa pandemi. Selain itu juga saya mendapatkan wawasan serta jaringan saya Untuk melatih diri dan keluar dari zona nyaman saya. Selain itu, saya mau turut serta membantu sekolah-sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di daerah 3T. Pertama, saya ingin menambah pengalaman saya, mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran, mengelola kelas, dan sebagainya. Kedua, saya ingin mempelajari kondisi pendidikan Indonesia yang terjadi khususnya di sekolah daerah 3T atau yang masih berakreditasi C. Kemudian, turut berkontribusi membantu sekolah tersebut melakukan pembelajaran khususnya di masa pandemi ini. Alasan saya mengikuti program kampus mengajar ini adalah untuk membantu dan berpartisipasi, serta mengembangkan pengetahuan dan pengalaman saya dalam bidang pendidikan sekolah dasar di masa pandemi dan COVID ini. Saya ingin membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar yang termasuk pada kategori 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan terluar dari segi pengajaran, juga sekaligus ingin menuangkan bidang ilmu prodi saya yang sekiranya dapat dimanfaatkan di sekolah nanti. Pastinya untuk mencari pengalaman, kemudian untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah saya pelajari di prodi saya, yaitu pendidikan guru sekolah dasar, serta membantu siswa-siswi di masa pandemi ini agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Tantangan yang saya hadapi dalam kegiatan kampus mengajar khususnya di kelas 1 ini yaitu banyak siswa-siswi yang belum pandai dalam membaca dan menulis, serta bagaimana cara mengkondisikan kelas di mana di kelas 1 ini mempunyai karakteristik yang hanya ingin bermain, sehingga kita sendiri harus pandai dalam menyesuaikan mereka dan membawa mereka ke dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan. Masih terdapat siswa yang belum lancar membaca dan belum lancar menulis. Selain itu, kelas 1 yang lebih aktif daripada kelas tinggi lainnya yang membutuhkan penanganan dan perhatian yang lebih ekstra. Tantangan yang saya hadapi mengajar di kelas 2 ini yaitu yang pertama, menurunnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, kurangnya kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga itu masa pandemi. Tantangan terbesar bagi guru dalam menyampaikan proses belajar mengajar kepada siswa melalui daring seperti WhatsApp,
Zoom maupun Google Meet. Tantangan yang saya hadapi mengajar di kelas 2 yaitu saya harus bersikap sabar dalam menghadapi siswa-siswa yang belum fasih dalam membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, tantangan yang lain adalah saya harus mampu berpikir kreatif dalam membuat bahan ajar untuk siswa. Tantangan yang saya hadapi khususnya di kelas 4 SD Madani adalah membangun motivasi belajar para siswa untuk hadir dan aktif dalam pembelajaran luring maupun daring, lalu menentukan media pembelajaran serta mengatur strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi para siswa, serta menerapkan protokol kesehatan pada adik-adik saat pembelajaran di sekolah. Tantangan, kelas 4 cukup beragam, cukup banyak. Salah satunya itu bagaimana cara saya menyesuaikan diri dengan siswa-siswi kelas 4, bagaimana cara saya memberikan motivasi belajar kepada mereka yang enggan untuk belajar, dan bagaimana cara saya menemukan solusi atas kendala belajar yang dihadapi oleh mereka. Tantangan yang saya hadapi di kelas 5 adalah kepribadian siswa yang berbeda. Setiap siswa memiliki passion, keinginan, dan sikap yang berbeda pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, pembelajaran secara daring belum dapat dilakukan secara maksimal, seperti melalui Google Meet dan Zoom, dan media platform lainnya. Dari kegiatan program kampus mengajar ini, nilai yang saya dapat adalah bahwasannya sangat penting untuk kita membantu sekolah dalam pengembangan sekolah, perangkat pembelajaran, dan yang lainnya dengan semaksimal mungkin, agar hasil yang dilakukan dapat terlihat manfaatnya untuk sekolah. Selain itu, nilai yang saya dapat juga adalah pentingnya menjaga kekompakan tim, agar program yang dicanangkan dapat berjalan dengan lancar. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang baru, terutama dalam bidang pendidikan dan belajar mengajar. Selain itu, saya mendapatkan pengalaman bekerja secara individu sebagai pendamping guru dan juga secara tim dan kelompok bersama mahasiswa lainnya. Hal yang saya dapatkan tentunya pengalaman berharga. Lalu saya dapat mengetahui ternyata di lingkungan sekitar saya yang masih dalam radius 10 km ada sekolah yang membutuhkan bantuan, di mana saya merasakan langsung berbagai masalah pendidikan seperti manajemen sekolah, fasilitas pembelajaran, serta tingkat literasi dan numerasi siswa yang masih rendah. Saya juga mendapatkan teman-teman baru dengan kepedulian yang sama dari berbagai jurusan dan universitas. Dari kegiatan kampus mengajar ini, hal yang saya dapatkan adalah saya dapat berkontribusi sebagai agen perubahan untuk tantangan pendidikan Indonesia, serta mendapatkan pengalaman dan relasi baru juga untuk mengasah keterampilan sosial saya. Pastinya pengalaman baru dan relasi baru, serta bagaimana cara untuk mengajar, cara untuk lebih sabar terhadap anak-anak, dan bagaimana cara untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antar sesama. Kesan melalui kampus mengajar ini saya memperoleh banyak hal, tentunya di antaranya itu adalah saya memperoleh pengalaman baru, saya memperoleh relasi baru, dan pastinya saya memperoleh ilmu baru. Mengetahui bagaimana proses belajar mengajar di kelas, terutama di sekolah dasar. Selanjutnya, mengetahui bagaimana perangkat pembelajaran serta yang lainnya, hingga karakteristik siswa dalam proses pembelajaran. Saya mendapatkan networking, pengalaman berorganisasi, dan tentunya pengalaman yang sangat berharga. Semoga kegiatan kampus mengajar ini ke depannya lebih lagi dan lebih besar membawakan manfaat yang banyak, khususnya untuk pendidikan di Indonesia, baik untuk sekolah, guru, maupun siswa itu sendiri. Saya berharap untuk program kampus mengajar berikutnya dapat berjalan dengan baik dan mahasiswa akan terus semangat untuk membantu berkontribusi semaksimal mungkin dalam pendidikan di masa yang akan datang. Pastinya semoga lebih tertata lagi, lebih bisa bermanfaat lagi, kontribusinya lebih dari
yang angkatan pertama ini, serta yang pasti dapat memajukan pendidikan di Indonesia dengan lebih baik lagi. Harapan saya untuk program kampus mengajar selanjutnya semoga terus melakukan inovasi dan pengembangan sehingga kita mampu memperbaiki sistem pendidikan di masa yang akan datang. Amin. Lebih berkelanjutan dan lebih baik lagi, bisa mengembangkan guru dan siswa terutama dalam masa pandemi, dalam proses belajar mengajar lebih baik dan bisa berkreasi lagi dalam kegiatan belajar mengajarnya agar Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Kepada siswa dan siswi sekolah dasar, semoga senang dapat dibantu oleh kakak-kakak di kampus mengajar dan bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Semoga untuk kampus mengajar angkatan selanjutnya, mulai dari teknis sampai dengan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mahasiswa, semoga dapat berkontribusi langsung, baik itu tenaga maupun ide, dalam pengembangan sekolah. Semoga program kampus pengajar dapat terus berjalan, khususnya di SDI Madani ini, yang disertai evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan antar angkatan sehingga tujuan program kampus pengajar dapat terwujud. Semoga kedepannya Sekolah Dasar Islam Madani bisa menjadi sekolah yang benar-benar religius, cerdas, dan humanis dengan akreditasi A. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah berkenan untuk menerima kami. Dan para ibu guru, Guru kelas 5 Ibu Yuni, Ibu Ajeng selaku wali kelas 4. Guru kelas 2, Ibu Sri. Guru kelas 1 yaitu Ibu Nuril. Sudah mau bekerja sama dengan kami semua selama kurang lebih 3 bulan. Terakhir, terima kasih kepada Kemendikbud atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Kemendikbud atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Kemendikbud atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Kemendikbud atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Kemendikbud atas kesempatan yang diberikan. terima kasih Kemendikbud atas kesempatan yang telah diberikan. terima kasih Kemendikbudristek atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Kemendikbud dan lembaga-lembaga penyokong lainnya dalam mensukseskan program kampus mengajar angkatan 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Tetap semangat para penggerak bangsa, hidup mahasiswa, Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Indonesia. Hidup pendidikan